Hai semuanya, selamat datang di channel Valencia Jersey. Perkenalkan, saya Tias Arini, owner dari Valencia Jersey, yang merupakan salah satu brand atau salah satu kantor cabang Regar Sport yang berpusat di Wonogiri, Jawa Tengah. Dan saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen data pelanggan. Manajemen data pelanggan adalah pengelolaan data yang berbasis online market ala Regar Sport yang memudahkan semua jaringan dalam mempromosikan produk-produk Regar Sport itu sendiri. Manajemen data pelanggan terbagi menjadi data eksternal, data transisi, data internal, dan data transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan data eksternal? Data eksternal sebenarnya simpel sih ingatnya. Kita cukup ingat semua manusia yang ada di dunia ini bisa kita sebut dengan data eksternal. Data eksternal akan kita geser atau populasi-populasi ini akan kita geser masuk ke dalam medsos kita, ke dalam Facebook kita. Itu yang akan disebut dengan data transisi atau data perpindahan. Ketika data transisi terbentuk, semua pertemanan ini semua pertemanan yang sudah kita saring masuk ke dalam Facebook kita itu akan menjadi data internal, dan data internal ini juga ada di dalam kontak WA. Kenapa kontak WA? Kontak WA ini akan terbentuk, kumpulan kontak WA ini akan terbentuk dari hasil postingan yang ada di dalam Facebook. Karena pastinya ketika kita pertama kali membangun toko online melalui Facebook, banyak yang bertanya melalui komen, banyak yang nge-like, dan di dalam komen itu otomatis kita akan berinteraksi dengan calon-calon pelanggan yang akan kita geser masuk ke dalam kontak WA. Contohnya ya, misal ada yang nanya jersey tuh, pasti kita semua jawabnya tuh info dan pemesanan bisa langsung ke kontak WA sekian. Otomatis calon-calon pelanggan itu akan kumpul di dalam kontak WA itu sendiri. Dan setelah kontak WA ini terbentuk menjadi data internal kita akan melakukan berbagai macam pelayanan. Orang-orang akan bertanya melalui kontak WA kita, dan dari semua pelayanan tersebut akan menghasilkan deal order atau deal transaksi yang akan kita sebut dengan data transaksi. Bagaimana sih cara mengelola manajemen data pelanggan ini dengan baik agar berfungsi optimal saat kita mempromosikan suatu produk? Yang pertama kita lakukan itu adalah memfilter pertemanan yang tepat minat, yang sesuai dengan market kita, tujuan jualan kita. Misalnya kan kita jualan jersey nih, otomatis yang akan kita tawarkan itu orang-orang yang berhubungan dengan jersey itu sendiri. Misal kita jualan jersey voli, yang akan kita tawarkan itu orang yang berhubungan dengan voli atau orang yang suka dengan voli. Karena nggak mungkin dong kalau kita menawarkan jersey ke orang yang lagi cari skincare. Banyak banget yang saya lihat, baik agen maupun reseller, isi pertemanan itu nggak tepat minat. Artinya nggak strategis naruh toko online-nya itu. Ibaratnya ya, ketika itu menjadi toko offline, itu berada di jalan yang strategis yang akan dilalui oleh banyak orang. Begitupun dengan pertemanan yang ada di Facebook. Ketika kita mempunyai pertemanan yang tepat minat, itu artinya kita lagi taruh toko online kita bangun toko online kita di tempat yang benar-benar banyak dilalui oleh orang. Karena postingan-postingan kita akan muncul di beranda-beranda pertemanan yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan itu memudahkan kita untuk promo produk-produk Regar Sport ini sendiri. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah part yang penting dalam manajemen data pelanggan. Apa sih hal-hal yang penting dalam manajemen data pelanggan? Yang pertama, memastikan satu Facebook itu satu genre. Artinya, misal reseller yang daftar ada di genre volley, otomatis dia akan membangun Facebook yang isi pertemanannya itu khusus untuk volley. Karena semua produk yang akan diposting itu adalah produk yang berkaitan dengan jersey volley. Begitupun genre lainnya, misal genre mancing, genre goes atau genre bola, itu
juga sama, membangun Facebooknya itu harus sesuai genrenya, jangan dicampur, karena kita akan memastikan isi pertemanan itu harus satu jalur. Misalnya yang khusus volley ya volley aja gitu isi Facebooknya, jangan campur dengan mancing, dengan goes, atau dengan anak racing. Lebih baik yang saya sarankan itu bangun atau bikin akun baru tentang Facebook untuk membuka genre lain, misalnya yang udah punya Facebook khusus volley bisa ngebuat atau membuat akun untuk khusus jersey bola dan seterusnya. Yang kedua adalah mengubah profil sosmed menjadi profil profesional atau profil jualan. Apalagi di dalam postingan itu ya kurangin dikit lah postingan alay atau postingan nggak penting, karena pelanggan itu akan ngelihat juga aktivitas kita di Facebook itu seperti apa, kita mau jualan atau curhat sih gitu. Kita di dalam medsos itu, terutama di Facebook itu kita jualan, kita nggak lagi main curhat-curhatan atau komen-komenan yang nggak penting di dalam Facebook. Dan yang ketiga, update selalu pertemanan atau membongkar isi pertemanan. Misal ada pertemanan yang udah nggak aktif atau yang nggak sesuai dengan tujuan market kita, mending dihapus tuh. Kalau saran saya, teman-teman yang nggak penting atau yang hanya jadi tukang gosip di dalam medsos, itu mending dihapus aja deh, dengan diganti dengan orang yang beneran lagi cari jersey, orang yang butuh dengan jersey kita. Karena sia-sia kita akan jualan ke orang-orang yang gak tepat minat, itu gak akan ada yang mau beli. Yang terakhir, saling save kontak WA. Itu penting ya, ketika kita bertukar kontak WA dengan calon pelanggan di Facebook, itu harus cepat di save loh di dalam WA tuh. Karena apa? Karena kita ngupdate story di WA, otomatis pasti semuanya akan ngeliat. Itu akan lebih strategis. Itu lebih strategis dari Facebook itu sendiri. Karena apa? Yang ada di dalam kontak WA itu otomatis calon-calon pelanggan kita semua. Entah itu yang kepo, yang hanya ngintip, atau yang memang benar-benar butuh tentang jersey itu sendiri. Jadinya sebenarnya simple sih untuk dasar ngebangun toko online itu, gampang banget, dan harus benar-benar kita coba. Nggak bisa semua akan berhasil kalau kita cuma duduk manis dan nggak ngikutin instruksi-instruksi yang ada dari pusat sana. Karena semua instruksi dari pusat loh ya. Semua ada taktiknya, semua ada triknya, dan saya harap semua agen dan reseller tetap mau belajar, karena di sini kita semua masih belajar bareng, karena kita semua tujuannya untuk sukses bareng-bareng. Kayaknya ini aja ya pembahasan yang akan saya ulas kali ini, karena untuk selanjutnya akan ada pembahasan penting lainnya mengenai bisnis jersey Regat Club. Salam Yes People.